الإسلام ديني ومحمدا رسول الله ويقيني. Kali ini kita membahas tentang doa yang selalu kita panjatkan, doa sapu jagat dalam surah Al-Baqarah ayat 200. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu disebut doa sapu jagat, doa yang menyapu semua doa. Jadi seandainya doa hanya untuk itu dan hanya itu doa kita, ya sudah, nggak perlu lagi doa-doa yang lain. Semuanya isinya itu kok. Keluarga itu, rezeki itu, sehat itu, keluar dari masalah itu, semuanya itu. Makanya doa yang dicontohkan Rasulullah hanya doa itu ketika kita tawaf, sa'i. Jadi seandainya jamaah haji umrah hanya menghafal itu, sudah benar, sudah haji umrahnya. Tidak disibukkan sekarang dengan hafalan yang banyak, ya. Dan itu kumpulan-kumpulan doa-doa Nabi juga, tapi tidak menjadi syarat untuk menjadi harus dibaca saat tawaf 1, tawaf 2, tawaf 3 dan sebagainya. Tapi akan lebih afdal kalau dikelilingi dengan banyak doa, mendetail, minta, merinci. Dan itu disukai oleh Allah ternyata. Allah suka dengan hamba yang merinci, merengek, meminta-minta. Meminta-minta yang mengulang-ulang, merengek. Merengek dia kan mengulang-ulang terus. Sampai menangis. Kemudian ia mendetail, minta. Disukai oleh Allah. Innallaha yuhibbu du'al mulihin. Karena memang Allah tempat untuk meminta. Semakin sering kita minta, Allah makin senang. Pada manusia tidak, tapi berikan. Kalau manusia sering diminta, nggak akan suka. Coba aja sering minta pada manusia, sekali masih, 2 kali masih, 3 kali, 4 kali. Nah, kita selalu membaca harapan hasanah dunia. Apa itu hasanah dunia? Untuk mengetahui tentu kita baca dulu dalam Al-Quran. Kalau tidak ada jawabannya dalam hadis, ternyata ada dalam Al-Quran, dalam hadis. Dan itu dijawab oleh Ibnu Abbas, mutarjimul Quran, yang dikenal dengan penterjemah Al-Quran. Jadi semua sahabat kalau ingin terjemahan Al-Quran, maksudnya apa, tanyanya kepada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Allahu Akbar. Ada 7 hasanah. Salam. Ada 7. Yang pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Yang paling jauh dari Cirebon sampai datang, meninggalkan wilayah untuk ngaji. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Bawa ayam lagi, Masya Allah. Ayamnya sudah dibagi 2 udah. Jadi kalau bawa tuh genap, kalau ganjil agak bingung. Karena bawanya genap jadi pas dibaginya. Tapi proporsional, adil, itu bukan harus sama. Karena beda antara senior dengan junior. Gak boleh sama. Yang pertama, qalbun syakirun. Hati Ustaz Yahmuddin M.A. Hati yang selalu bersyukur. Ini orang yang paling kaya di muka bumi ini, orang yang bersyukur. Dan tingkat syukur lebih hebat pada sabar. Maka nih, orang sabar itu nggak ada pilihan lain. Ya emang itu-itunya, udah itu orang sabar namanya. Nggak ada jalan lain, ya udah itu. Mau apa? Itu sabar. Ya, melangkah nggak berani, ya sudah, sabar. Kalau syukur, dia banyak pilihan, tapi dia tetap taat.
Orang syukur tuh tidurnya nyaman, pakai AC, tapi dia tahajud. Orang susah tahajud, wajar saja dia ingin keluar di kesalahan. Ini orang kasih nikmat. Bisa aja berjinah, dia punya duit, mobil di dia, bisa dia melakukan maksiat, tapi dia taat. Makanya syukur lebih hebat daripada sabar. Dan ternyata hamba yang hasanah di dunia itu punya pribadi itu. Dan itu yang kita minta kepada Allah, Rabbi a'inni ala zikrika wa syukrika. Minta ditolong oleh Allah agar selalu bersyukur. Syukur itu ada 4. Syukur hati, syukur pikir, akal, syukur lisan, syukur amal. Syukur hati mengimani bahwa semua itu nikmat dari Allah, bukan karena kehebatan dia. Makanya dia bebas dari sifat ujub, riya, sum'ah. Karena hatinya ini meyakini ini nikmat Allah, ini bukan hebatku, ini ilmu punya Allah, ini kekayaan punya Allah, ini jabatan punya Allah, Allah amanahkan padaku. Ini diisi hatinya. Jadi mau diambil, mau kemana aja udah tenang. Memang merasa tidak memiliki dia. We have but nothing. Jadi tidak mencintai apa dan siapa kecuali Allah. Dan lillah. Lillah, lahu, hu. Kemudian akalnya menerjemahkan syukur ini, semakin dia terkagum-kagum pada nikmat Allah. Karena dia memaknai syukur ini dengan akal kecerdasannya. Ada tafakur, ada tadabbur di sini. Kemudian lisannya akan banyak berzikir. Makanya zikir lisan dengan syukur gak dapat dipisahkan. Fadkuruni azkurkum waskuruli wala takfurun. Tuh. Pasti lisannya ini banyak zikir, tidak ada keluh kesah. Ya hujan, ya panas, ya. Tuh. Susah nih, harus melatihnya nih. Kita dikit-dikit ya hujan, ya macet, ya ditolak. Nah, ya nggak boleh sebenarnya ini. Kita berontak atas nikmat Allah. Kalau orang sufi itu sehari bila ada rasa keluh gitu, dia nangis kepada Allah. Maafkan Allah, ampuni hamba ya Allah. Takut sekali. Karena semua diputuskan dengan rahmatnya, dengan ilmunya, dengan kebijakannya. Pasti setiap keputusannya ada rahmat, ada hikmah. Ada kebijakan yang luar biasa. Sampai kematian sekalipun. Makanya ada doa, Allahumma inna lanas'aluka raddal qada walakinna lutfafih. Ya Allah, hamba bukan menolak takdirmu. Takdirmu. Ayo, siapa yang bisa menolak takdir Allah? Karena nyesel waktu nih, kematian akan datang pada kita. Zakaria Arifin dapat kiriman, Mama Arifin bikin surprise. Ya, datang ke Aceh. Udah Arifin, Mama udah di Banjarjelu, nanti kalau sudah Mimi kesini, selesai iddahnya meninggal Buya baru bertemu. Tapi Mama bikin surprise, ada di Aceh sekarang Mama. Jadi Mama sendiri, Mimi, mertua Arifin juga sendiri, kan sudah dipanggil, sudah suami masing-masing. Jadi Ratu Bidadari kan bersedih, berduka. Nah, anak-anak harus terus menghibur. Bisa dipahami ya, kesedihan itu berkepanjangan, agak panjang lah. Karena sekian lama bersama terus. Makanya mumpung bersama sering-sering lihat. Bagian dari sunnah rahmat, kata Nabi. Rahmat itu ada dalam menatap. Makanya tataplah istri lagi saat tidur, saat dia hamil, saat dia kerja di dapur, tatap terus, Masya Allah. Tumbuh rahmat. Berdua terus selalu meninggal, Masya Allah. Sedih banget itu. Kita kan sering, coba mungkin Aris juga pernah kali lagi tidur ngomong sama istri soal kematian, ya.
Mati kita akan mati ya mah nanti. Apa kata istri? Jangan papa dulu, nanti mama nggak kuat. Biar aja mama duluan. Apa kata suami? Ya dah, alhamdulillah. Ayo dah. Langsung bantal melayang. Maunya katanya begitu. Loh, kan mama bilang duluan. Bapak abah cuma ngaminin aja, kenapa marah gitu. Nggak ada maunya. Jadi indahnya orang beriman tuh di situ. Bisa nggak ya sehari nggak berkeluh ya? Latihan itu. Dan muka orang berkeluh tuh kelihatan kok. Ya, mukanya, bahasa mukanya udah kelihatan, muka sumpok. Darah nggak lancar Bang Ibrahim. Ya lancar darahnya tuh, indah banget. Makanya di rumah tuh ada timbangan tuh benar emang. Kita harus timbang. Persoalan rumah tangga tuh timbang. Kira-kira jasa istri kita besar mana dengan kesalahannya. Ada timbangan mestinya di rumah kita. Ada wazan, ada mizan. Kalau teman kita melakukan kesalahan, ada timbangan. Sebesar itukah dosa dia dengan kesalahan, dengan kebaikannya kepada kita. Kita akan bijak, akan arif jadinya. Allah saja menggunakan mizan. Amma man saqulat mawazinu fa huwa fi 'ishatir radiyah wa amma man khaffat mawazinu fa ummuhu hawiyah. Haruskah kesalahan istri kita 1, 2 lalu kita cerai? Gak sebanding dengan jasanya ngandung anak kita begitu berat. Kita gak sekuat istri kita megang anak. Coba aja. Paling kita ini sebentar. Paling 15 menit. Udah ngasih ke dia. Coba lihat ibu bisa berjam-jam. Arifin lihat kalau ngaji tuh majlis taklim. 2 jam Arifin ceramah begini aja tuh. Kuat kan? Tanpa mengenal lelah begini, berapa bayarnya coba? Jadi jangan pernah katakan istri itu nganggur. Istri apa? Istri, ya maaf istrinya cuma rumah tangga. Kerja dia. Makanya selain nafkah makanan dia harus dibayar gaji oleh suaminya. Dan itu kewajiban kita ikhwah. Misalnya keperluan sehari untuk makan dan semuanya keluarga 100.000, buat dia kasih 50.000. Wajib ikhwah. Kalau tidak hutang, hitung nanti setahun berapa kita dapat rezeki bayar. Arifin kirim puisi itu di grup. Suami yang punya pantun, suami itu bagaikan matahari yang menyinari bintang-bintang, bumi-bumi. Alangkah indahnya tidak hanya satu yang dia terangi. Apa kata istrinya? Apaan lo cuma bohlam kecil, kamar aja nggak bisa terang malu. Mau nerangin yang banyak, gua aja kagak terang malu. Lo mau kawin lagi? Ini bikin perkara. Nah, syukur amal itu menggunakan semua nikmat hati, akal, lisan untuk taat kepada Allah. Al-i'tirafi bi ni'mah wal qiyam. Jadi tidak cukup hanya mengucapkan, tidak hanya meyakini, tapi menggunakan nikmat itu di jalan Allah. Arifin gunakan benar nikmat popularitas ini. Kan sudah kita mengaji bulan-bulan yang lalu bahwa setiap tindakan kita nilainya ibadah, amal, dakwah, dan itu sudah harus jadi program kita nih. Ini mindset kita nih. Bang Indra dengan jabatannya ibadah, beliau jadi muazin, dan itu amal yang terbaik. Beliau dengan jabatannya beliau gunakan sebagai dakwah dan terus melakukan perbaikan-perbaikan sehingga meningkat terus karir kita di mata Allah, di mata makhluk. Harus terjadi itu perubahan yang naik, mendekat terus kepada Allah, semakin melangit bukan semakin membumi. Karena nanti ada kita bahas poin yang ke-7. Jadi bukan makin melempem ibadahnya, semakin tampak orang itu diberkahi oleh Allah, makin senang. Tahajudnya, tadinya tahajudnya 2:30 naik jadi jam 3, naik lagi 2:30. Tadinya cuma 2 rakaat
bacaannya inna a'tainakul ya. Naik lagi. Jangan turun, tadinya jam 3, lama-lama setengah 4, lama-lama menunggu tahrim. Assalatu wassalamu alaikum. Ini kita adakan muazin awal untuk tahajud. Apa dia pikir? Masih azan pertama. Masih tidur lagi. Allahu akbar walillahil. Ini orang paling bahagia ini Najmi ini. Masya Allah, kalau udah punya begini nih. Surga sebelum surga. Dan sedikit hamba Allah wa qalil min ibadiyas syakur. Sedikit hambaku yang bersyukur, kata Allah. Sedikit hamba Allah yang bersyukur. Kita mata untuk maksiat, telinga untuk maksiat, usaha, tangan maksiat, kemaluan maksiat. Padahal semuanya ditanya oleh Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahadis. Kulit bersaksi. Lima syahidtum alaina. Kulit nanti di akhirat sampai. Kenapa? Kata orang kafir, kau bersaksi kepadaku. Jadi kulit ini ngomong, menceritakan dirinya. Kenapa engkau bersaksi untuk aku? Kayak kasus Jessica itu, ya bang. Padahal kalau kulit ngomong selesai itu. Ya kan? Kalau tangan ngomong selesai enggak? Nah makanya sekarang pakai pembela, pakai ini macam-macam lah. Banyak permainannya di situ. Diolah, digodok, jadi gado-gado, jadi macam-macam lah. Hanya orang menduga-duga dan sebagainya dikembangkan terus. Jadi fitnah, jadi suuzon. Tapi di akhirat, al-yauma nakhtimu ala afwahihim, tutup mulut. Tangan ngomong, kaki ngomong, pelir ngomong. Siapa saja yang pernah dijamah? Coba. Makanya surga Firdaus bagi orang yang menjaga kemaluannya di akhirat nanti. Jadi surga yang paling tinggi, orang yang tidak berzina. Surah Al-Mu'minun ayat 1-11. Alladzina yarisunal firdausahum fiha khalidun. Walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat. Mereka yang menjaga kemaluannya kecuali kepada istri-istrinya. Tuh. Perhatikan ayat istri-istrinya tuh. Kalimatnya mantap tuh. Batuk dalam tuh. Tuh. Mereka yang menjaga itu, maka mereka lah yang mendapat surga Firdaus. Jadi surga itu ada tingkatannya juga. Yang paling tinggi surga Firdaus. Itu VIP-nya lah. Ya hotel aja ada kamarnya juga. Likulin darajatum mimma amilu. Setiap orang itu derajatnya berdasarkan amalnya. Derajat berdasar amalnya. Orang yang sungguh-sungguh, orang yang tiap malam tahajud dengan enggak tentu beda. Orang yang selalu ke masjid dengan enggak beda. Orang yang berbuat zalim dengan enggak, preman masa sama dengan kiai. Beda. Kecuali, nah ada kecualinya. Nah, kita bahas khusus. Padahal itu yang ditunggu-tunggu tuh. Biar ngibur diri. Ya, nggak bisa dong. Bisa. Salah satunya mendekati orang yang soleh. Itu kuncinya Bang Indra. Dia nih surganya nggak bisa. Nih, ini surga Firdaus misalnya. Dia nggak bisa masuk ke surga Firdaus ini. Bahkan dia di neraka. Tapi karena dia cinta dengan orang soleh ini, orang soleh ini masuk surga, dia cari hanya bersama dia di surga. Baik, bagaimana ya Rasulullah? Kalau dia surga Firdaus, tetap orangnya masuk surga Firdaus karena dia tidak mau bisa dengan sahabatnya di dunia ini. Nah, ini juga masuk bahasan kita sebenarnya. Yang kedua, al-azwaj as-salihah. Istri-istri yang solehah. Ini Arbi juga menjelaskan, juga menyampaikan. Ibnu Abbas menyebutnya istri-istri. Ya kalau kita istri yang solehah cukup satu. Ya ini bahagia banget. Coba Arifin yakin kalau diizinkan oleh istri ini semua nih, semua diizinkan. Pak Kasni diizinkan, Bang Denis diizinkan, ya. Ayanda Asdi diizinkan, ya. Ya, semua diizinkan nih. Bang Indra diizinkan, Kapolri mengizinkan.
Masa ganteng gitu bini satu mubazir banget. Pandang, wah apalagi pandang. Ya diizinkan semua, diizinkan nih. Jujur ini di masjid. Nikah lagi enggak? Nikah insya Allah. Apalagi dianterin lagi. Nih mah mau yang mana? Yang mana? Hah? Rudi mau yang mana? Ini? Sunda, Jawa, mau yang mana? Kalimantan, Afrika, pilih. Ayo. Coba diantar lagi ke rumah. Ayo. Cuma sayangnya contoh doang. Ini fitrah kan bang? Fitrah. Makanya Al-Quran itu berjalan sesuai dengan fitrahnya kita laki-laki. Fitrahnya laki-laki. Azwat, istri yang salehah. Gak usah beginilah. Istri yang salehah itu membahagiakan banget. Coba kalau kita punya istri. Kalau ditatap selalu nyenengin. Aduh. Kita pulang disambut. Ida nazar tahasaratka, kata Nabi, ditatap selalu nyenengin. Kita pulang sudah ada es buah. Habis setiap hari itu. Setiap pulang selalu es campur. Kayak tadi pulang langsung di kamar. Makasih sayang. Adalah 5 jenis buah. Ulang-kaling, sulasih. Yang kecil-kecil tuh kayak telur kodok. Terus dari Kalimantan Barat, Pontianak, lidah buaya. Terus alpukat. Terus Cirebon, yang merah tuh. Bukan. Sirup. Nah itu. Setiap hari. Karena kesukaan, senang, karena untuk mendinginkan perut. Badan bukan panas terus dalam semua aktivitas. Masya Allah, senang ya. Coba kalau datang istri ngonjor nonton TV, tumben lo pulang. Gak ke masjid lo, astagfirullahaladzim, patah kita tuh badannya. Ya bang ya, gitu, cuekin lagi. Udah itu kita disuruh ke dapur. No, kopi. Lu lama nggak ngasih duit sama gue, kata. Begitu lagi pakai gue lagi. Astagfirullah. Selalu menyenangkan. Penampilan, pakaian, dia merawat diri. Afifah itu kekuatan wanita merawat dirinya. Makanya Arifin selalu usul ada fitness lah itu. Ibu-ibu tuh fitness. Senam. Indah banget kali ibu, tapi jangan laki-laki ngelihat. Namanya semua di mana kek. Sembunyi. Allahu Akbar. Taat kalau diperintah, paling membahagiakan. Kalau kita perintah taat paling seneng ayah dia. Remote. Nih, padahal remote itu depan mata kita. Itu laki-laki. Remote mah. Padahal dia jauh. Iya. Nih, ayo ngaku kan semua. Arifin banget itu. Udah kelelahan remote. Karena paling suka Animal Planet itu. Paling senang tadi ngelihat ngelihat singa kelaparan. Tapi Allah tuh bijak ya, dan singa tuh juga bijak gitu. Sekian banyak kebo yang dimakan cuma satu. Jadi nggak habis kebonya. Model kayak kita. Habis. Satu orang bisa habis tuh kebo. Iya. Walaupun bajing itu masih bagus, kalau udah bajingan habis. Satu truk juga habis. Adil Allah. Ya Allah. Kemudian pandai menjaga kehormatan suaminya, kehormatan dirinya, kehormatan keluarganya. Tapi itu bab ibu-ibu. Tapi ini jelas menggembirakan. Makanya ini ada pembahasan khusus dipilih sebelumnya. Jadi memilih untuk mendapatkan istri soleh itu rupanya kitanya harus soleh dulu. Kemudian yang ketiga, al-aulad. Al-aulad al-abrar. Anak-anak yang soleh. Nah, untungnya di sini tidak ibnun. Tidak ibnun Rusli. Kalau ibnun susah, kan anak kandung. Tidak bisa anak kandung.
Kalau anak kandung, semua orang harus punya anak, kan tidak semua orang punya anak. Bang Saiful tadi dalam perjalanan kita mau ikut. Macet ya beliau ya. Beliau tadi SMS Ustaz dalam perjalanan mau ikut. Nah beliau, atau siapa, Arifin juga punya keluarga, nggak punya anak. Tapi dia mengasuh anak yatim. Dia ngasuh anak saudaranya, anak tetangganya. Atau Arifin kayak ngasuh anak di rumah, sekarang di pesantren kan. Siapa? Syahrul. Udah 1 juz dia hafal. Tinggalkan orang tuanya, gak jelas kemana ayah ibunya. Hikmahnya bertemu kita. Kita diberi kesempatan oleh Allah. Jadi ya sebenarnya kalau kita mendengar suatu hal terjadi gitu, yang buat kita harus membantu, sebenarnya Allah ingin nguji kita, nolong gak kita, sensitif gak kita, ada kepekaan gak kita. Tiba-tiba nih Rudi lagi duduk di tempat parkir, ada kakek-kakek jual upaya lewat gitu. Sebenarnya Allah sedang nguji kita tuh. Ada keinginan gak untuk nolong kakek itu? If I were, seandainya aku adalah kakek itu gimana? Ya kan, belilah. Kita dibeli rezeki. Padahal kita susah rezeki. Padahal dengan membeli kakek itu akan terbuka rezeki buat kita. Wallahu fi aunil abdi maka al abdu fi auni akhihi. Allah menolong hambanya selama dia menolong saudaranya. Jadi kapan Allah menolong kita? Kapan kita menolong saudara kita? Beli. Berapa kek? 50.000. Kita punya rezeki kasih 100. Oh senang yang luar biasa tuh. Ya, firman kayak kita lakukan di mobil di jalan. Senang gak itu ibu? Senangnya bukan main ya. Hah? Iya. Cirebon lagi jalan gitu Pak Jakaria, berhenti. Arifin nyebrang habis kajian Bang Indra itu. Hanya polisi turun juga, ya Najmi turun juga. Kenapa Ustaz turun tuh? Ada apa tuh turun? Karena Arifin melihat ada orang susah, orang miskin. Ya kayaknya seperti kelaparan dia, dan kita benar lapar. Kita kasih uang. Karena kita turun di mobil tidak sebanding kesusahan kita dengan susah dia, begitu. Dia susah bener. Kita cuma turun di mobil doang. Ya, nanti Allah bayar dalam bentuk kebaikan berikutnya. Hal jazaul ihsan ilal ihsan. Kebaikan pasti, coba perhatikan. Kebaikan pasti dibalas kebaikan. Kejahatan pasti dibalas kejahatan. La tazlimun. Ya. Su'ul khulqi yu'di. Tidak di dunia, di akhirat pasti dibalas. Jadi tidak ada yang tidak ada kafaratnya, tidak ada yang tidak dibalas. Hanya waktu aja. Ya kayak kita belanja di mall pasti bayar, nggak bayar ditangkap kita. Apapun yang kita beli pasti bayar. Apapun yang kita lakukan pasti dipertanggungjawabkan. Nah, kita sekarang punya lingkungan al-aulad al-abrar ini, anak-anak yang soleh ini. Makanya kita haus banget dengan aulad al-abrar. Jadi kalau ditanya al-aulad berapa anakmu? Nah, anak kita banyak, lebih dari 300 lebih. Berapa anak kandungmu? Nah, baru kita jawab. Sementara 7. Gitu. Sementara. Ya. 7. Berapa anakmu? Banyak anak saya. Anak yatim, banyak yang kita urus. Ya. Yang keempat, al-bi'ah al-hasanah. Maaf. Al-bi'ah al-hasanah. Lingkungan yang baik. Kita bersyukur di Az-Zikra ini dikasih oleh Allah. Lingkungan masjid yang besar. Sebentar lagi ada makom, ada kuburan. Lengkap sudah, masjid langsung kuburan. Satu paket. Makanya biasanya itu pendang masjid gak jauh dari kuburan. Dan Arifin sudah berwasiat kalau Arifin meninggal, kubur sudah ada di Gunung Sindur, di tempat ini nunjuk. Ini kuburan Arifin. Di sini, gitu. Di sini akan jadi markas zikir, di sana tempat pendidikannya.
Biasanya kiai kan dikuburkannya di pesantren. Tapi ini kuburan Arifin. Kemarin santri Arifin, ya lagi foto-foto, Irman, ini nanti kuburan Abi. Langsung diam santrinya semua. Di sini Abi? Iya sayang. Kita ini nggak mikir kuburan, padahal pasti hanya hitungan detik. Kalau ditanya kalau meninggal sekarang dikubur di mana, bingung juga ya bang. Pak Kasih sudah punya rancangan belum kalau meninggal sekarang di mana dikuburnya? Belum juga kan? Ayo, di mana? Ayo di mana? Di mana kita dikubur? Jangan nunggu gitu, jangan nunggu. Emang mati nunggu dulu? Kata malaikat maut, jangan dulu karena dia belum siap, kuburannya belum jadi, di belakang ada. Enggak, copot-copot aja. Ya. Mendadak meninggal itu, coba. Itu foto-foto lagi Paman Nurkin, ayahnya, abahnya kan ikut-ikut di sini. Sore meninggal kan. Padahal sama Paman Nurkin hari Sabtunya ngobrol di pesawat bercanda, meninggal lagi berdiri, bercanda sama cucu-cucu, tuk jatuh, meninggal posisi itu. Selesai sholat asar dalam keadaan berwudu, lalu ngajak foto cucu-cucunya, kenang-kenangan, dan jadi fotonya bang. Habis tret, tuk jatuh beliau, panggil oleh Allah, mendadak, bagakatan. Makanya kata orang kalau sering berfoto tuh cepat meninggal, benar juga itu. Ya. Ya Allah ya Rabbana. Nah, alhamdulillah kita punya lingkungan yang indah, berjamaah, saling tolong, saling menjaga, saling menghormati, saling melayani, saling memikirkan. La yadkhulul jannah ja'usar jarusur. Tidak akan masuk surga tetangga yang rajin ibadah tapi jahat pada tetangganya. Rawahu Ahmad. Nanti Arifin tulis 18 akibat, nanti ada tulis kalau bisa dibagikan ke warga. 18 akibat jahat pada tetangga. Yang lisannya, tangannya, tetangga itu tidak aman dari lisan dan tangannya. Merumpi, ya, memprovokasi, memfitnah. Apalagi sampai ingin memenjarakan tetangganya. Masya Allah, jahat sekali isi hati orang itu. Tidak akan masuk surga walaupun dia abid. Abid, ya Rasul, dia iya kata Rasul. Makanya disunahkan bertetangga itu kalau masak dilebihkan. Jangan airnya doang, namanya tepelit namanya. Pelit. Ya. Dan Rasul itu membiasakan selalu siapa yang melihat Nabi bagi. Ini susah. Kata tidaklah melihat, tidaklah mendengar, tidaklah mencium kecuali haknya dapat. Dan itu dilakukan oleh Nabi. Sampai pulang nggak ada lagi. Bang Indra, pulang nih, bawa duren. Kasih. Yang aing cium. Ayang lihat, duren Pak, kasih. Hanya di rumah nggak dapat lagi. Mana ya Rasul? Sudah habis semua kanan kiri. Kita udah simpan mangga tuh, kita bungkus rapi, nggak ada yang tahu. Begitu kalau mau tetangga, mangga. Tahu juga dia mangga. Padahal emang ngomongannya hari-harinya mangga. Monggo. Kira tahu juga. Kasih juga akhirnya mangga. Susah kalau ngapain kayak Nabi begini mah. Ya bawa durian apalagi. Ini kita, maaf Bang Endang, taunya udah pagi. Duriannya di luar. Astagfirullah, Masya Allah. Makanya Arifin ajarkan banget sama santri. Jangan sampai makan menyembunyikan kepala dalam lemari. Dia tutup lemari, masuk ke dalam, kepalanya dimakan. Makan abon. Arifin kalau dapat kiriman itu langsung habis. Walaupun banyak kiriman, kasih. Mama datang dari Banjar, habis langsung dalam jam itu juga. Gak ada yang disimpan. Ya, kecap apa semua. Kecap taruh di atas lemari. Silakan ambil. Silakan, sudah memang diizinkan. Senang-senang saja. Nggak ada orang susah berbagi itu. Susah itu karena nggak mau berbagi.
Dan itu penyakit ya, orang pelit itu penyakit. Dan Rasul selalu membiasakan setiap pulang bawa hadiah, bawa hadiah, bawa hadiah. Itulah yang Arifin lakukan kepada Bang Joni yang akhirnya hijrah kan. Dia mabok kasih buah, dia mabok kasih minuman. Yang sehat-sehat. Kita pulang makan bubur bawain dia. Sekarang sudah diamalkan nih Bang Indra, pulang bawa ayam bahagia. Tapi kalau beliau lupa diingatin juga. Arifin senang tuh Pak Puspo Wardoyo itu super dermawan itu orang. Apa kata beliau? Pak Ustaz, saya pegang benar. Kunci sukses itu sedekah. Saya pegang benar. Coba lihat kalau ada orang miskin makan di warungnya, dikasih nggak? Kasih. Itu Pak Puspo. Dan Arifin setiap makan di warung Pak Puspo bukan hanya gratis, diapain? Kasih amplop 5 juta. Itu cuma makan doang Bang. Sudah bungkus 10 bungkus 5 juta. Hanya kita malu makan di situ. Bukan karena 5 juta lagi nih kesempatan. Nazmi, setiap datang nggak? Setiap datang. Kalau datang seminggu sekali 5 juta, sebulan 20. Coba. Iya, kata Firman. Iya, Masya Allah 5 juta. Tapi kalau ada Pak Pusponya nggak 5, 15, 20 gitu. Masya Allah. Apa kata beliau? Kenapa sih abang mengasih begitu banyak? Arifin tanya lewat WhatsApp. Begini Pak Ustadz, Ustadz itu kan tidak untuk dirinya. Kalau Ustadz sehat, dia kan untuk umat. Kalau saya ngasih makanan mah jadi darah daging Ustadz berdakwah, dapat nggak saya pahalanya? Wah, cerdas. Makanya kata Nabi, sebaik-baik pemberian, sebaik-baik hadiah kepada orang soleh yang berdakwah. Tolong diingat-ingat itu. Bukan mengingatkan itu, cuma diingat-ingat aja ya. Itu orang Betawi yang punya akhlak tuh. Makanya rumah Betawi itu kenapa ada di depan itu ada apa Bang? Ya buat santai-santai, buat ramai, itu orang Betawi ya. Oh khotib tadi, ada buaya di depannya. Buaya apa tuh? Roti. Kawin orang Betawi anaknya. Satu-satunya gak ada, satu-satunya lagi anak. Perempuan satu-satunya. Anak orang kaya lagi. Wah beruntung benar Pak Khotib, Masya Allah. Beruntung benar itu ya. Kemudian al-malul halal ya, harta yang halal. Wah surga nih, ini kalau udah punya rezeki yang halal ini. Harta yang halal, zatnya, cara mencarinya, hak Allah, ditunaikan. Mal di Banjarmasin itu ada mall terbesar punya orang Muslim, namanya Kimol. Buka. Kimol. Itu luar biasa itu. Ya. Kalau orang Islam punya begitu indah banget kali ya. Kaya, bangun mall, di atasnya masjid, keren gitu. Dan dia di samping lagi hotel Kimol itu. Atau kayak yang punya Pak Abdul Latif, Pasar Raya. Ya kan? Masjidnya indah bener itu. Atau Tanah Abang tuh. Alhamdulillah aja. Kita tunggu aja. Allahu Rabbi wal Islam dini wa Muhammadan Rasulullah.